Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga pada sehat-sehat selalu dan nggak gabut-gabut amat ya di pandemi kayak gini. Untuk video kali ini, nah saya mau sharing lagi nih tentang ya sebenarnya agak gimana gitu ya, agak menyebalkan sebenarnya ya. Yaitu saya pernah mecat 15 karyawan dalam satu hari, dan itu bukan keputusan saya sih. Jadi itu benar-benar sesuatu yang menegangkan lah ya, apalagi di perusahaan kontraktor atau sendiri, orangnya kan orang lapangan kan kayak gimana itu. Agak panas ya. Dulu tuh ada masalah tentang di proyek, kasus gitu ya, pencurian, kehilangan barang kayak gitu. Maka dari itu di waktu itu tahun 2018 itu saya disuruh owner buat mencat 15-an orang di hari itu. Wah, itu pengalaman yang luar angkasa lah teman-teman. Soalnya apa? Itu pertama kalinya saya seumur hidup mencat orang banyak dalam satu hari. Bayangin, saya ya bukan basic HRD ya, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya ya kan. Dan saya baru masuk ke HRD, baru belajar itu jeda berapa bulan, dapat instruksi mencat 15-an orang dalam satu hari dalam waktu itu. Apa ya, nggak, saya geleng-geleng, wah saya panik gitu. Ini piye carane agar mencat orang, padahal saya itu belum tahu orangnya. Kan teknisi ceritanya, kan dulu teknisi itu termasuk karyawan ya, sebelum berubah jadi harian. Yaitu sebelumnya karyawan biasa seperti back office ya, cuma semenjak itu diganti harian. Nah di situ saya kan belum apal tuh orang-orang teknisi ya kan, orang-orang baru kan. Itu saya disuruh mencat semuanya. Kesalahannya apa? Kesalahannya dulu ada di beberapa proyek itu kehilangan material, kehilangan alat, terus kehilangan banyak lah tetek bengeknya di proyek ya. Proyek seperti itu teman-teman, pahit ya kan. Dan itu tidak ada yang mengaku, padahal owner tahu itu siapa, dan saya juga tahu namanya siapa. Cuman kan ya kita ngetes dulu ada yang jujur nggak. Ada beberapa orang dan akhirnya nggak ada yang mengaku. Pada waktu itu tuh kayaknya hari Jumat lah, akhir minggu kan, semua dikumpulin sore sebelum pulang tuh, semua kumpul meeting ya kan, semua teknisi disuruh balik. Itu habis gajian kali ya. Nah di situ ya owner jelas marah-marah lah ya. Semua kejadian di proyek yang diumpetin sama teknisi itu di blow up semua. Akhirnya ketahuan, wah ngamuk-ngamuk kayak gimana orang sih, namanya orang kehilangan ya kan, apalagi owner kehilangan barang sama beberapa teknisi ya kan. Dan teknisinya itu tahu. Siapa sih yang nggak marah teman-teman? Itu marahnya luar angkasa. Wah saya nggak bisa bayangin. Pengen ngomel-ngomel lah, tapi nggak sampai keluar kebun binatang, supaya pedes aja ngomongnya ya, pedes nyelekit gitulah. Nah di situ ngomong, udah kalian tuh ngaku aja siapa yang ngambil, maksudnya jujur aja, nggak bakal dikasusin gitu loh. Nggak ada yang ngaku, lempar-lempar tengok sana tengok sini. Wah ini nggak beres, kayak tambah panas pikir kayak gitu kan. Udah nggak ada yang ngaku, akhirnya oke, bla intinya diokein aja lah. Disitu redam kan. Sehari kemudian saya yang disuruh eksekusi semuanya. Gila kataku, Pak yakin ini mau dieksekusi semua? Wes pokok iya, Bapak nggak mau itu teknisi ada di apa namanya mes. Pokoknya sore nanti semua udah nggak ada. Kan ceritanya teknisi semua ada di mes kan, memang kantor ada mesnya khusus buat teknisi sama orang-orang yang tempat tinggalnya jauh lah, kontraktor atau karyawan itu ada mesnya. Dan di situ udah ngomel-ngomel, lu bapak tugasin pecatin tuh orang-orang.
Terus pokoknya intinya kayak gitu, marah-marah lah. Bapak nggak mau, pokoknya nanti sore semua barang-barang yang ada di mes orang-orang teknisi itu keluarin semua, Bapak nggak peduli. Wah, dalam hati saya, mateng nih, udah mateng banget itu, udah kayak mangga mateng di pohon jatuh. Waduh, nyelekit itu. Wah, gimana caranya mencat orang segitu banyak? Ya, menurut saya sih segitu banyak lumayan lah ya, namanya perusahaan kecil kan yang mecat gitu aja kan, namanya cuman teknisi seperti itu kan. Akhirnya saya mikir-mikir, waduh, saya WA tuh yang kenal teknisi seleksi kan, buat pertimbangan, mau nanya ini bener nggak kasusnya gimana sih ya kan, jujur aja. Terus ada yang ngaku bla 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 bla. Akhirnya saya minta pertimbangan, diskusi sama owner kan, bla 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 bla. Ya akhirnya ada beberapa yang emang karyan, bener-bener karyan lawat dari pertama kali perusahaan ada itu nggak kena. Akhirnya dapat pertimbangan kan, saya bilang, Pak, ini nggak semua teknisi, kan ada orang lama itu bener-bener dari pertama kali kantor ada, proyek ada, itu udah ada, nggak mungkin lah, kita juga udah tahu. Akhirnya ya namanya orang emosi kan, asal babat aja kan, orang emosi kan. Akhirnya disetujui, oke lah. Selain itu lalu pecatin, sisa berapa, masih ada pokoknya hampir 20 kan, itu 15-an. Wah, saya pikir-pikir dulu nih, nggak langsung ngomong ke owner. Saya bilang, oke Pak, nanti saya sore eksekusi gitu kan. Ya itu masih siang tuh, ngobrol sama yang lainnya, bro bisa bantu nggak bro, ini teknisi masalahnya kayak gini, sebenarnya ceritanya gimana. Sharing, ya tetap buntu ya kan. Waduh, ini kayak juga nggak mau jadi korban ya kan. Akhirnya ya saya yang jadi tameng kan, ya mau nggak mau, akhirnya jalan satu-satunya ya pecat tadi itu kan. Akhirnya sore itu ngumpul di gazebo, ngomong baik-baik ya, awalnya ngomong baik-baik, awalnya Mas, Bro, Om, dan lain sebagainya nama kan. Hari ini nama-nama ini, orang-orang ini yang kerja di proyek ini, hari ini terakhir kerja. Saya minta barang-barang yang ada di mes semua diangkutin, jangan sampai ada yang tersisa. Kalau ada yang tersisa paling nanti diangkut sama teknisi security. Poin truknya seperti itu. Terus pokoknya semua mes harus bersih dari barang-barang kalian. Ya pasti kan orang tiba-tiba kaget kan dipecat kayak gitu. Tapi Pak, kenapa Pak, bla 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 bla. Saya ngomong, kemarin kalian nggak ngelihat meeting kayak gimana, owner ngamuk-ngamuk ya kan. Ya Pak, ini bukan salah kita, udah nggak bisa lah, udah kayak gini. Soalnya kalau kalian nggak saya eksekusi, ya minta maaf nih, saya minta maaf, bukan itu keputusan saya, ini keputusan owner. Daripada saya yang dieksekusi karena tidak menjalankan perintah, ya sebenarnya saya ngeksekusi. Wah, itu disitu udah mulai panas tuh. Ya saya udah mulai dipojok-pojokkan, dikira saya ngompor-ngompor kan. Nah padahal disitu saya juga wah serba salah gitu kan, apalagi baru nyemplung di HRD, proyek juga belum tahu seluk beluknya kayak gimana, disuruh hajar semuanya ya kan. Aduh, terus akhirnya ada yang memaklumi, jelas memaklumi. Ya mungkin saya nggak tahu lah yang memaklumi itu emang punya kasusnya apa enggak ya. Akhirnya ada yang memaklumi, oke lah Pak, tapi nanti kedepannya kita gimana, dipanggil lagi apa enggak, nanti itu urusan belakang, yang penting lu off dulu aja, biar owner nggak ngomel-ngomel lagi, nggak nambah masalah. Oke, kalau yang frontal, was pokoknya mau, weh lu gimana sih kayak bla bla, kasar, hampir kaki 4 keluar, kebun binatang keluar lah ya. Gimana sih nih, ngomongin yang salah kok, yang salah nggak tahu siapa, nggak ada bukti kok kayak gini gitu. Yang punya bukti owner. Pokoknya owner di tempat saya kerja itu sangat teliti masalah data. Ada foto, ada rekaman, ada video, jadi punya mata-mata di setiap proyek. Itu yang kerennya tuh di situ, namanya owner lah ya, makanya saya belajar dari situ. Jadi setiap proyek itu dia punya mata-mata. Terus saya pernah ditunjukin kan, nih orangnya, terus ini ada yang tidur, terus ada yang kayak gini. Wah lah buseng, ini lumayan juga ya kan. Akhirnya ya saya cuma ngomong, nih dulu ada yang tidur siapa di proyek A, tidurnya di sini. Terus nyantai di lantai atas, ada yang tahu nggak, ada yang sadar nggak.
Ya itu ada sih yang mengakui, ada yang cuman garuk-garuk padahal itu emang dia kan gitu. Ya seperti itulah teman-teman, nggak bisa ngaku. Ya akhirnya saya eksekusi, silahkan, tapi tolong dimaafkan lah ya, ini bukan keputusan langsung loh ya, tapi emang karena ada kesalahan dan si owner punya bukti, daripada nanti di blow up di hukum kan lebih ribet lagi, mending ya jalan satu-satunya kayak gini aja teman-teman ya. Oke Pak, tapi nanti yang pokoknya yang mengharap masih kerja tuh ya istilahnya masih minta pertimbangan lah, kalau semua ada ini saya dipanggil lagi ya Pak gitu kan, istilahnya seperti itu. Jadi gampang, urusan gampang, yang penting tak jalankan tugas ini dulu. Nah disitu saya sempat was-was juga teman-teman, namanya orang lapangan kan isinya ya jelas capek, kerja fisik, otot, panas-panasan, orang emosian ya, takut saya ya tahu sendiri lah teman-teman. Jadi HRD ya saya bilang di video sebelumnya itu banyak musuhnya. Ternyata saya ngalaminya, ternyata pemicunya tuh hal-hal seperti ini itu loh, mencat orang, terus apa namanya ngasih keputusan yang mungkin aneh-aneh, jadi orang ke kita tuh jadi kalau simpatinya hilang lah, jadi ya wis lah, jadi benci. Akhirnya saya dari situ udah mikir, waduh, nek aku dicegat di jalan gimana kan. Dulu kayak gitu saya dalam hati, anjir ini 15 orang ya ngeroyok di jalan ya teler juga kan gitu. Makanya dari itu saya ngomong baik banget, sampai speak, tak beli minum dulu, traktir ya kan, rokok, baik jangan sampai emosi, walaupun memang masih ada yang emosi, cuman ya sudahlah, saya traktir dulu biar kenyang dulu. Kalau orang kenyang kan buat marah kan susah teman-teman, itu tipsnya salah satu ya. Akhirnya pada setuju semua, akhirnya semua sore itu sampai malam barang-barang itu diangkutin semua, wis kosong, tinggal beberapa teknisi lama dari perusahaan itu yang masih bertahan. Di situ saya cuma bisa menghela nafas, selamat. Nah digebukin yang jalan ya hancur ya kan. Ya udahlah, alhamdulillah sampai sekarang saya aman-aman aja, masih komunikasi untuk beberapa orang, tapi yang beberapa orang lagi yang menghilang ya ternyata orang itu yang bermasalah. Jadi gitu teman-teman, kalau di proyek ya kadang kalau kita nggak ngontrol, nggak ngeliat, nggak ngecek, ya akhirnya kelolosan tembus sampai owner tahu, akhirnya gak cuma teknisi, akhirnya engineer juga kena, yang lain juga kena domel-domelnya. Jadi seperti itu, sharing saya seperti itulah ya. Pertama kali saya mecat banyak orang dalam satu hari, itu luar biasa tegangnya ya. Kalau cuma mau teman-teman itu ya bisa membayangkan lah ya, ya mungkin deg-degan juga. Yang paling deg-degan yaitu kalau kita keluar dari kantor, di jalan dibegal ya kan, apa dicubit itu kan, ya itu yang bikin was-was, kasihan itu yang di rumah. Makanya saya jangan sampai seuzon, gimana caranya jangan sampai ada emosi di belakang, itu aja sih teman-teman. Tapi kalau sampai ada yang terjadi sesuatu ya wis, saya juga nggak tahu mau gimana nanti di belakang, mungkin was baik ngeri lah ya. Alhamdulillah banget sampai sekarang aman lah. Jadi bagi teman-teman nih yang cita-citanya jadi HRD ya harus siap-siap tegas lah ya. Kalau sekarang saya udah mulai terbiasa lah. Sebelumnya, setelah itu juga ada karyawan yang baru sebulan masuk, itu bagian finance apa kunting lupa, cowok baru sebulan masuk. Setelah kejadian itu selang 2 bulanan lah, terus ngerekrut lagi kan saya orang finance, baru sebulan masuk kena efisiensi, apa ya, nggak tambah stres saya kan. Baru saya masukin sebulan kena efisiensi, padahal dia baru pindah, istri baru lahiran, istri baru resign juga, baru pindah kontrakan. Wah itu mah ngenes. Makanya di HRD itu harus kuat mentalnya ya, nggak cuma di HRD sih, semua pekerjaan harus kuat mentalnya. Cuman kan di setiap pekerjaan itu punya kesulitan masing-masing. Ternyata di HRD kesulitannya kayak gini, pusing juga ya, mencat orang banyak ya. Alhamdulillah lancar. Jadi teman-teman yang punya cita-cita HRD itu ya tadi siap-siap aja mental. Kalau semua nanti ada waktunya sendiri buat mencat orang, yang harus siap-siap gimana cara ngomongnya biar nggak emosi. Soalnya bener teman-teman, soalnya di HRD saya yang lama itu pernah kejadian
Jadi dulu sampai diancam kalau di jalan bakal dipukulin atau apa lah, itu saya wanti-wanti dari situ tuh. Kan serem ya, orang kan kita nggak ngerti, atau di jalan dicegat, digebukin. Ya kalau di traktir sih enak lah, digebukin banyak juga orang, banyak kan gitu. Semenjak itu saya wah ya udahlah, kudu hati-hati, namanya karakter orang kan beda-beda ya, ada yang baik ada yang buruk dan buruk banget ya, namanya mental orang lapangan kan seperti itu. Oke lah teman-teman, itu saja mungkin sharingnya. Untuk judul temanya ya pengalaman mencat orang 15-an orang dalam satu hari ya. Semoga ini sebagai gambaran teman-teman yang mau jadi HRD, yang ngelamar lowongannya jadi HRD seperti itu, nanti gambarannya mencat orang harus siap-siap. Kalau seumpama di video ini ada yang perlu dikritik, ada punya saran teman-teman, atau ada masukan, silahkanlah tinggalkan komentar di bawah ini, biar kita sama-sama sharing yang membangun ya, bukan sharing yang menjatuhkan. Namanya juga sharing ya, pasti ada plus minusnya. Saya ada yang salah ngomong, gelepotan, atau yang aneh-aneh ya, tolong dimaafkan ya. Mungkin itu aja teman-teman sharingnya. Nanti saya bikin video yang lain untuk sharing-sharing yang lain ya, tentang ya pengalaman saya jadi HRD yang aneh. Nanti juga saya pengalaman jadi engineer, jadi yang lain juga, nanti kemungkinan saya buatkan videonya lagi. Mungkin itu saja teman-teman. Jangan lupa kalau suka like-nya, subscribe-nya, share-nya ya. Semoga bermanfaat videonya kali ini. Semoga teman-teman yang menganggur dapat kerjaan, semoga yang di pekerjaannya lagi sulit, semoga dilancarkan. Amin. Itu aja teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.